Shalom anak-anak kelas 9, selamat pagi. Bertemu lagi dalam mata pelajaran agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita sudah masuk di bab 3, yaitu Gereja yang hidup di dunia, yang terambil dari Matius 28 ayat 16-20, Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6, Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47, dan 1 Korintus 11 ayat 20-34. Sebelum itu kita mau membuka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin, kiranya Kau yang akan berkati Tuhan dari awal sampai akhir. Kau yang akan berikan hikmat, mampuan, kecakapan yang berasal daripada-Mu untuk anak-anak dapat menyenangkap pelajaran, untuk guru juga dapat menyampaikan yang perlu disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum itu kita mau bernyanyi bersama-sama. Anak-anak bisa buka di buku paket halaman 25. Kita mau menyanyikan Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit, NKB nomor 200. Ibu akan menyajikan videonya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jangan berkatu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jangan berkatu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Ini sudah dibahas di bab yang pertama ya, ketika Roh Kudus turun. Semuanya dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain.
Tugas mereka, yaitu pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain, yang dilaksanakan disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan yang menyampaikan berita-berita penting pada masa itu. Karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Dalam contoh Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian, mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain, misalnya khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat, dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan, dan lain-lain. Kerugma bisa menyampaikan banyak hal. Bila kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kita dapat menemukan 106 kata memberitakan. Hal ini menunjukkan bahwa kata kerja ini menempati posisi yang sentral dalam kehidupan orang Kristen. Ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu, orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-1 dilaporkan bahwa menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka masih menjalankan adat istiadat seperti orang Yahudi. Namun sejak pertama sekali, orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Bila pada awalnya mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan, pertemuan hari Minggu ini menjadi acara yang paling utama dan penting. Hari Minggu kemudian disebut sebagai Hari Tuhan. Itulah sebabnya dalam bahasa Portugis, hari ini disebut Domingo. Dominggu, bacanya gitu. Yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia, Hari Minggu. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, leiturgia. Kata leiturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan, pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Nah, ini adalah kutipan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah kehidupan jemaat yang mula-mula. Kehidupan yang saling berbagi ini, seperti dalam Kisah Para Rasul tadi, dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Sebab di dalam kematiannya itu, Yesus membagikan kehidupannya dengan kita manusia. Hal ini dilambangkan oleh Tuhan lewat peristiwa perjamuan malam terakhirnya bersama murid-murid.
Perjamuan inilah yang hingga kini dilakukan oleh orang-orang Kristen, oleh kita, yang membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah orang-orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan itu, mereka pun terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang miskin dan janda-janda miskin. Selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana ini juga mengadakan perjamuan kasih, seperti yang dilaporkan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20 sampai 34. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita pada hari ini mengenai bab 3. Untuk kelanjutan dari bab 3 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelum anak-anak PTS. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semakin tingkatkan iman dan juga imun. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan semakin persatukan kami Tuhan, persatukan kami dalam Engkau, apapun gereja kami, apapun denominasi gereja kami Tuhan, namun kami adalah satu dalam Engkau, sebab Engkau adalah pokok anggur yang benar. Bahwa kami untuk senantiasa melekat kepadamu, satu-satunya pokok anggur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.